Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nur Aziza, absen 1 dari kelas 10 MIPA 3. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Berikut slide-nya. Perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Poin pertama, substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama, pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul bersamaan dengan diturunkannya wahyu pertama pada malam hari tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus tahun 611 Masehi. Saat itu, Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW yang sedang menyendiri di Gua Hiro. Lalu, turunlah wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1-5 dengan perantara Malaikat Jibril. Setelah menerima wahyu pertama, Rasulullah SAW segera pulang menemui Khadijah dalam kondisi hati yang sangat tergoncang. Khadijah pun menenangkan Rasulullah SAW dengan memberikan saran dan menegaskan bahwa Allah SWT tidak akan menghinakannya karena beliau memiliki akhlak yang mulia. Setelah itu, wahyu sempat terputus selama 40 hari. Rasulullah pun sedih atas kejadian ini. Lalu, malaikat Jibril datang menemuinya kembali dengan menampakkan rupanya yang asli. Hal ini membuat Rasulullah SAW bergetar hatinya, sehingga beliau segera pulang menemui Khadijah. Saat itu, turunlah surah Al-Mudathir ayat 1-7 sebagai wahyu yang kedua. Ayat tersebut menjadi pertanda dimulainya misi Rasulullah SAW dalam berdakwah menyebarkan agama Islam dengan memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia untuk menyembah Allah SWT dan mengesahkannya. Kemudian yang kedua, ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama, mengajarkan tentang akidah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT untuk membawa ajaran tauhid. Ajaran tauhid ini berbekas sangat dalam di hati Nabi dan para pengikutnya, sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat, mapan, dan tak tergoyahkan. Dengan keyakinan ini, para sahabat sangat percaya bahwa Allah SWT tidak akan membiarkan mereka dalam kesulitan dan penderitaan. Selain itu, mereka percaya bahwa Allah SWT akan memberikan kebahagiaan hidup kepada mereka. Dengan keyakinan ini pula, para sahabat terbebas dari pengaruh kekayaan dan kesenangan duniawi. Dengan keyakinan ini pula, para sahabat mampu bersabar dan bertahan serta tetap berpegang teguh pada agama ketika mereka mendapatkan tantangan dan siksaan yang amat keji dari pemuka-pemuka Quraisy. Yang kedua, mengajarkan tentang akhlak mulia. Dalam hal akhlak, Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar sikap dan perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan masyarakat seperti berjudi, meminum minuman keras atau khamar, berzina, membunuh, dan kebiasaan buruk lainnya untuk ditinggalkan. Yang ketiga, strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah dipetakan menjadi dua bagian. Yang pertama, dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua, dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan. Yang pertama, dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi. Permulaan dakwah Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal itu dilakukan karena jumlah umat Islam saat itu belum banyak, sehingga belum memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menampakkan diri di tengah-tengah mayoritas masyarakat penyembah berhala dan penerus tradisi nenek moyang yang jauh dari ketauhidan. Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW dalam firman-Nya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Artinya, dan berilah peringatan kepada kaum kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat.
Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa dakwah pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang terdekatnya terlebih dahulu, yaitu keluarga dan para sahabatnya. Adapun orang pertama yang menyatakan keimanannya di hadapan Rasulullah SAW dari kalangan dewasa adalah sahabatnya bernama Abu Bakar. Dari kalangan wanita adalah istrinya Khadijah. Dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Dan dari kalangan budak adalah Zaid bin Haritsah. Periode dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan kurang lebih selama 3 tahun. Nah, para sahabat yang termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam atau yang sering disebut dengan as-sabiqunal awalun adalah sebagai berikut. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid atau istri Rasulullah SAW. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat tertua Rasulullah. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus sahabat Rasulullah. Yang keempat, Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah. Yang kelima, Zubair bin Awam, sahabat Rasulullah. Yang keenam, Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah. Yang ketujuh, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah. Yang kedelapan, Thalhah bin Ubaidillah, sahabat Rasulullah. Yang kesembilan, Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Rasulullah. Yang kesepuluh, Arqam bin Abi al-Arqam, sahabat Rasulullah. Yang kesebelas, Zaid bin Haritsa, anak angkat Rasulullah. Dan yang kedua belas, Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah. Pada periode awal ini, perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam mempertahankan dan menyebarkan Islam sering mendapatkan tekanan dan perlakuan kasar, bahkan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Namun, di tengah siksaan dan ancaman tersebut, Rasulullah SAW senantiasa membesarkan hati umatnya dengan petua dan ujangan yang begitu menyejukkan dan memantapkan keimanan para sahabatnya. Sementara Abu Bakar senantiasa membeli budak-budak yang mendapatkan siksaan dari para tuannya dan memerdekakannya menjadi seorang muslim yang sejajar derajatnya dan terhormat di lingkungannya. Di antara budak yang pernah dimerdekakannya adalah Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah, dan Zanira. Yang kedua, dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan. Saat jumlah kaum muslimin yang berada di kota Mekah semakin bertambah banyak, Rasulullah SAW mencoba untuk menyebarkan dakwahnya secara terang-terangan. Hal ini beliau lakukan seiring dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 94 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Nah, suatu hari Rasulullah SAW naik ke atas bukit Sofa dan memanggil orang-orang Mekah. Lalu Rasulullah SAW mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkannya. Pamannya yang bernama Abu Lahab berkata, "Celaka engkau Muhammad, apakah hanya untuk urusan ini engkau mengumpulkan kami?" Perkataan Abu Lahab ini mengundang turunnya firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Poin yang B, reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Kaum kafir Quraisy terus berupaya menggalang kekuatan agar Rasulullah SAW dan upayanya dalam penyebaran agama Islam dapat dihentikan. Ada beberapa alasan kaum kafir Quraisy menolak dan menentang ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, fanatisme buta terhadap leluhur. Yang kedua, kesombongan dan keangkuhan. Dan yang ketiga, eksistensi dan persaingan kekuasaan. Berikutnya, contoh-contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Yang pertama, suatu hari Abu Jahal melihat Rasulullah SAW di sofa. Ia mencerca dan Rasulullah tidak menanggapi cercaan itu. Yang kedua, suatu hari Uqbah bin Abi Mu'id melihat Rasulullah SAW bertawaf, lalu menyiksanya. Ia menjerat leher Rasulullah SAW dengan sorbannya dan menyeret keluar masjid. Beberapa orang datang menolong Rasulullah SAW karena takut kepada Bani Hashim.
Yang ketiga, penyiksaan lain dilakukan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil yang tiada tara kejinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertetangga dengan mereka. Mereka tak pernah berhenti melemparkan barang-barang kotor kepadanya. Suatu hari, mereka melemparkan kotoran domba ke kepala Nabi. Namun, Hamzah menolong dan membalas dengan menimpakan barang yang sama ke kepala Abu Lahab. Yang keempat, Quraisy memboikot kaum muslimin. Kaum Quraisy memutuskan segala bentuk hubungan perkawinan dan perdagangan dengan Bani Hashim. Persetujuan pemboikotan ini dibuat dalam bentuk piagam, ditandatangani bersama dan digantungkan di Ka'bah. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun. Pemboikotan ini mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan bagi kaum muslimin. Untuk meringankan penderitaan kaum muslimin, mereka pindah ke suatu lembah di luar kota Mekah. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai perjuangan Rasulullah di Makkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.